Dari kedua tersangka, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai 74 juta rupiah hasil pungli, beserta sejumlah dokumen pendukung. Memandang sebuah desa, yang nampak adalah kedamaian, kehidupan yang nyaman. Keindahan alam, terbalut kearifan lokal dan kejujuran warga penduduknya. Pemerintah desa yang arif dan bijak mengayomi, dengan tulus melayani. Kegigihan masyarakat dalam mengais penghidupan. Gotong royong dan kebersamaan yang senantiasa terjaga, hingga tak salah ada kalimat yang muncul. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertara harja. Namun semua itu kini terusik, kian merusak tatanan yang adiluhung. Tentang kejujuran, tentang ketulusan, tentang menjalankan tugas dengan benar. Terkotori dengan perilaku menyimpang, serakah, maruk hingga marak terjadi pungli. Desakan pengusutan pungutan liar program PTSL, Selasa siang warga desa Turitempel dan Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Aksi yang berjalan damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polrestabes. Betapa kini marak berbagai pemberitaan, bukan prestasi atau perkembangan. Namun tertangkapnya pelaku pungli di berbagai media. Oleh para kepala desa, beserta jajaran aparatur desanya. Hingga menciderai kepercayaan warga masyarakatnya. Harusnya, desa yang benar seperti Desa Panggung Harjo yang ada di Bantul, Yogyakarta, desa yang melarang pungli dalam pelayanannya, desa yang mengharamkan gratifikasi pada pemerintah desanya, hingga didaulat sebagai desa anti korupsi pada tahun 2022. Dengan pelayanan tanpa pungli, tanpa gratifikasi, tanpa korupsi. Muncullah kepercayaan masyarakat, hingga tumbuh partisipasi dalam pembangunan. Keterlibatan warga meningkat, kebersamaan dalam pembangunan terpupuk dan terjaga. Dari data yang ada di kita, ada beberapa pelaku tindak pidana korupsi. Itu khususnya di desa ini melibatkan kepala desa dan juga perangkat desa. Kalau kita lihat data dari 2020 ada 161 kasus. Kemudian di 2021 ada 61 kasus. Nah, ini tentunya memprihatinkan. Ada beberapa sebab sehingga kepala desa atau perangkatnya melakukan korupsi. Yang pertama karena ada juga sebagian yang tidak paham bagaimana mengelola keuangan. Kemudian bagaimana sistem manajemen pengelolaan keuangan di desa. Kemudian ke teknis penggunaan anggaran dan sebagainya juga ada yang belum memahami. Kemudian juga partisipasi masyarakat. Ini juga adanya kurang pedulian sehingga perangkat desa, kepala desa bisa leluasa melakukan korupsi. Nah, inilah yang menjadi titik perhatian kita. Kita berharap bermula dari desa, ya, kita akan mampu mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Desa Panggung Harjo adalah desa yang berada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Panggung Harjo terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Cabean, Dusun Perancak, dan Dusun Krapiak. Kita lakukan FGD dengan beberapa kali, kemudian kita minta masukan dari para peserta, termasuk dari kementerian, kira-kira desa-desa mana saja. Ada beberapa desa, ya, seperti banyak desa yang bagus-bagus, ya, ada di Lampung, ada di Bali, ada di Jawa Barat, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada dan sebagainya. Kemudian dari hasil observasi, pengamatan, kemudian kita bisa melihat bahwa ada salah satu desa di Yogyakarta juga yang salah satunya menjadi masukan juga kalau kami. Kita lakukan survei, ternyata setelah kami berkoordinasi dengan Bupati,
Bupati Bantul itu ternyata ada 3 desa, ya 3 desa unggulan di desa ini. Nah, kemudian kita lakukan juga pengecekan. Kemudian dari indikator desa anti korupsi tadi, yang menempati ranking tertinggi adalah Desa Panggungharjo. Makanya tahun ini kita programnya adalah launching desa anti korupsi. Ini proyek percontohan. Nah, sehingga kita pilihlah Desa Panggungharjo untuk menjadi pilot proyek. Kemudian tahun depan kita harapkan nanti setiap provinsi itu sudah ada minimal 1 provinsi 1. Sederet prestasi yang diraih oleh Desa Panggungharjo menjadi bukti nyata bahwa desa dapat berkembang dengan tetap mempertahankan ciri khasnya. Indikator sebuah desa dikatakan bahwa desa tersebut dapat disebut sebagai desa anti korupsi, itu ada 5 komponen utama atau indikator utama. Yang pertama adalah bagaimana dari tata laksana pemerintahannya. Ini dari sisi peraturan yang ada. Nah, salah satu yang menonjol ya adalah di desa ini sudah ada namanya peraturan desa yang mengatur tentang gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan, termasuk juga pembentukan unit pengendali gratifikasi. Nah, ini adalah model daripada upaya untuk mengantisipasi terjadinya korupsi, khususnya terkait dengan gratifikasi, suap terhadap para pejabat di desa tersebut. Kemudian yang kedua terkait masalah penguatan pengawasan. Jadi bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh perangkat desa dan juga masyarakat. Ya, ini ada timbal balik sehingga perangkat desa tidak melakukan korupsi, masyarakatnya juga memahami tentang upaya-upaya pencegahan. Kemudian yang ketiga dari penguatan masalah pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini terkait bagaimana perangkat desa ini melakukan survei, kemudian meminta masukan dari masyarakatnya tentang apa yang kurang. Ini kan bentuk transparansi, sehingga artinya bahwa pemerintah desa tersebut tidak alergi dengan adanya kritikan atau koreksi. Nah, kemudian kami lihat sejauh mana tindak lanjut daripada layanan pengaduan tadi. Oh, ternyata ada tindak lanjutnya. Contoh misalnya hasil survei bahwa masih ada indikasi penyelenggara desa yang pelayanannya kurang baik dan sebagainya dengan beberapa kriteria. Kemudian ada tindak lanjutnya. Nah, ini terkait masalah pelayanan publik. Kemudian yang keempat, indikator yang keempat adalah terkait masalah partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi masyarakat. Sejauh mana masyarakat ini berpartisipasi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, ini dari tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, kemudian kaum perempuannya, pemuda, LSM. Jadi upaya-upaya dalam rangka membangun nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi. Bagaimana mereka menanamkan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keberanian, kemudian hidup sederhana, kepedulian terhadap dirinya sendiri, lingkungan, dan keluarga. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat. Kemudian yang kelima adalah kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini budaya-budaya apa yang ada di desa itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menumbuhkan, membangkitkan, meningkatkan nilai-nilai integritas, nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini juga kita lakukan penilaian. Jadi kebetulan 5 indikator ini Desa Panggungharjo ada semua. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga Desa Panggungharjo memiliki keunggulan ya, dan layak untuk disebut sebagai desa anti korupsi dan menjadi pilot proyek untuk tahun ini. Pembangunan desa tidak hanya sekedar memperhatikan aspek fisik saja, akan tetapi juga terkait sosial dan budaya masyarakat yang ada di desa. Inilah Desa Panggungharjo, yang pada tahun 2012 resmi menyandang predikat Desa Budaya. Tidak hanya itu, Desa Panggungharjo sempat meraih predikat Desa Terbaik di tahun 2014, dan puncaknya mendapat penghargaan Adhikarya Bakti Praja, serta resmi menjadi Desa Anti Korupsi pada tahun 2022. Jadi yang pertama, apresiasi ini bukan untuk pemerintah desa, tetapi adalah bagi seluruh warga masyarakat desa atau bagi desa dengan seluruh entitasnya, ada entitas politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang tentunya kemudian yang berkewajiban untuk menjaga adalah ya tidak hanya pemerintah desa, tetapi juga seluruh entitas yang ada di Desa Panggungharjo. Ini apresiasi untuk semua untuk Desa Panggungharjo, bukan hanya pemerintah desa, gitu ya. Artinya itu menjadi menandakan atau memberikan pesan kuat bahwa
upaya untuk menjaga ini ya menjadi tanggung jawab bareng. Kehandalan perangkat desa yang didukung dengan sistem pengelolaan keuangan desa dalam mengadministrasi kekayaan desa menjadi kebutuhan agar sumber daya desa dapat terpelihara dengan baik. Tahun 2015 kita menerbitkan satu peraturan desa yang mengatur terkait dengan pungutan, di mana kemudian di peraturan desa itu kita membebaskan semua biaya pelayanan, khususnya yang terkait dengan administrasi publik. Jadi pengurusan surat menyurat, baik itu surat tanah, surat macam-macam, itu kita bebaskan sejak tahun 2015. Tahun 2016 itu kita menerbitkan peraturan desa yang mengatur terkait dengan aset desa. Jadi pengelolaan aset desa, jadi bagaimana tata cara perencanaan sampai kemudian pertanggungjawaban dan sebagainya. Tahun 2015 kita mulai melakukan inventarisasi atas tanah desa, termasuk juga menegaskan batas-batas tanah desa, terus kemudian mendigitalisasi dokumen-dokumen tanah desa, terus kemudian termasuk juga geotagging, sehingga kemudian mereka berbasis data spasial gitu ya, menyediakan informasi geografis yang cukup bagi kita untuk kemudian memastikan keamanan dari aset-aset desa itu. Terus kemudian ada standar layanan publik, standar layanan minimal, termasuk juga di dalamnya mengatur terkait dengan pengaduan dan lain sebagainya. Terus kemudian tahun 2016 menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja dan sebagainya. Artinya yang kita bangun adalah sebuah ekosistem yang kemudian memungkinkan tata kelola pemerintahan desa itu dilakukan secara akuntabel, secara bersih, transparan, bertanggung jawab dan tentunya meminimalisasi potensi-potensi fraud, potensi curang dan sebagainya. Apa yang membuatnya begitu spesial? Karena pemerintahan desa melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Warga desa diajak secara langsung untuk terlibat dalam pembangunan desa, mulai dari perencanaan, lalu pelaksanaan, sampai monitoring. Itu warga desa punya kesempatan yang sangat terbuka, memberikan arahan, masukan kepada pemerintah desa. Dan pemerintah desa juga memang dari awal selain memberikan kesempatan juga terbuka terhadap masukan-masukan warga. Itu yang membuat warga mau berpartisipasi, karena mereka memang percaya dengan apa yang mereka sampaikan ke pemerintah desa, baik kritik, saran, masukan, itu akan mendapatkan respon. Peran serta masyarakat desa menjadi kunci penting dalam hal keterlibatan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengawasan pembangunan di desa. Dengan sumber daya yang terlatih, sistem yang dapat diandalkan, dan adanya peran serta masyarakat desa yang aktif, maka pemanfaatan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dan diminimalkan risiko penyalahgunaannya. Kemudian dengan adanya dijadikan sebagai desa anti korupsi, mereka jauh lebih paham, jauh lebih sadar, jauh lebih punya kemampuan dan keteguhan diri untuk berkata tidak terhadap korupsi. Dan saya sendiri sudah mikir ini konsekuensinya bakalan asik lah, kira-kira gitu. Itu karena tapi ya tidak apa-apa kalau ini memang menjadi kehendak warga, kehendak seluruh entitas yang ada di desa, ya tidak apa-apa. Desa anti korupsi diharapkan mampu menjadi ruang keterlibatan pemerintah dan masyarakat desa, dan menjadi salah satu upaya untuk menekan terjadinya praktik korupsi, sekaligus memastikan seluruh sumber daya desa termanfaatkan sesuai dengan peraturan yang ada di desa. Desa anti korupsi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong pemerintahan desa dan segenap masyarakat desa agar dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Komisi Pemberantasan Korupsi, bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri, senantiasa berkehendak dan bekerja keras untuk mewujudkan desa yang anti korupsi. Hingga ke depan,
Tak ada lagi keluhan warga desa atas terjadinya pungli, tak ada lagi gratifikasi, pemberian dari warga atas pelayanan pemerintah desa, serta tak ada kepala desa dan perangkat desa yang harus memakai baju oranye. Akhirnya, terwujudlah desa-desa mandiri, maju, adil dan makmur, penopang bangsa menuju Republik Indonesia yang adil dan beradab.